damai sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Judul renungan pagi ini adalah Seperti Yesus. Saudaraku yang diberkati, Tuhan datang di dunia ini punya satu tujuan, supaya kita tidak binasa, agar setiap kita selamat. Tuhan datang dari surga ke dunia dan lahir di kandang domba, mati di kayu salib, supaya kita selamat, agar kita tidak binasa. Amin. Yang pertama, Tuhan datang khusus menyelamatkan kita. Yang kedua, kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Waktu Tuhan datang ke dunia ini untuk satu tujuan agar kita tidak binasa, yang kedua menyediakan tempat di surga buat kita. Makanya kapling kita bukan di sini, tapi nanti di surga. Dunia hanya sementara. Yang ketiga, Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Untuk Tuhan bisa datang ke dunia ini, untuk Tuhan bisa menyiapkan tempat di surga bagi kita, hanya satu yang harus dilakukannya, yaitu melayani. Yesus kita Allah yang punya visi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau berkata, saya cinta Yesus, artinya Bapak, Ibu, dan saya harus punya visi di dalam hidup ini. Jangan anggap enteng dengan nggak punya visi. Itu makanya mengapa orang merasa bosan, capek, stres, malas hidupnya. Kalau kita punya visi, nggak seperti itu. Orang yang punya visi yang kuat bersama Yesus beda. Ia akan tampil berbeda. Saya pengen melayani, saya pengen begini, pengen begitu. Bukan cuma wacana, saudara-saudara. Tuhan kita bukan Allah yang cuma wacana. Mana buktinya? Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan kita tuntas dalam visinya. Kalau engkau mau seperti Yesus, jangan visimu pada awal saja. Kalau Tuhan datang kedua kali, masihkah kita hidup dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu Anda dan saya punya visi dan menghidupi visimu, apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita? Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ayat 11 sampai 13. Ini bonus bagi orang yang hidup dalam visi Tuhan. Waktu engkau punya visi bersama Yesus, waktu engkau menghidupi visi Yesus, apa yang terjadi? Kita akan mengalami perkara besar dalam hidup ini.
ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Dikatakan kita bisa mengalahkan masalah apapun yang ada di langit ataupun di bumi, bahkan di bawah bumi. Artinya, Anda akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Masalah dan persoalan boleh ada, tapi kita akan bisa mengatasi dengan visi yang kuat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tahun 2020 tinggal sebentar lagi. Jangan engkau bangga, engkau sehat, engkau makan makanan yang enak setiap hari, engkau punya rumah yang besar, engkau pelayanan dari Senin sampai Sabtu itu baik, tapi tidak jadi jaminan. Tapi kalau saudara punya visi yang kuat, ini akan berlaku pada kita. Kita buka Amsal. Hati-hati dengan engkau tidak punya visi. Visi itu bukan hanya milik pendeta, milik hamba Tuhan. Setiap kita punya visi Tuhan. Apa visimu dalam rumah tangga? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun, kecuali maut. Itu visi rumah tangga. Apa visi dalam bisnis ada? Tentu ada. Untuk kita diberkati dan jadi berkat. Apa visi dalam pelayanan? Untuk cari jiwa-jiwa. Orang yang punya visi akan berbeda, berbuah dan menjadi berkat. Mari kita buka Amsal pasal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu visi, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi kalau kita enggak punya visi? Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Akan ada transmigrasi besar-besaran di akhir zaman. Orang yang dahulunya mencari Tuhan, sekarang sudah hilang. Orang yang dulu enggak kenal Tuhan, sekarang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Milikilah visi yang kuat dari Yesus, dan jadilah seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur pada hari ini. Tanamkanlah berkat firman-Mu ini dalam hati kami. Roh Kudus yang mengambil alih, memberkati setiap umat-Mu yang setia, memberkati gereja Tuhan, memberkati Bapak Gembala kami, dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, dengan berkat firman dan berkat yang daripada Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.